Pemirsa Intens Investigasi, adakah firasat yang lebih menyakitkan daripada rasa gelisah yang menjadi kenyataan pahit? Benarkah sekujur tubuh yang tiba-tiba terasa gatal dan rasa tak tenang di hati Bunga Zainal merupakan sebuah kode alam sebelum sang ayahanda menghembuskan napas terakhirnya? Dan seperti apa momen pilu di pemakaman di mana Bunga Zainal dan sang kakak Vicky Zainal hanya bisa terisak melepas sosok cinta pertama mereka menuju tempat peristirahatan terakhir? Benarkah ada permintaan terakhir yang begitu menyayat hati dari almarhum sang ayah yang sudah bertahun-tahun berjuang melawan kanker? Seperti hanya ingin satu hal, pulang dan kembali ke pelukan keluarga di rumah daripada merepotkan anak-anaknya saat di rumah sakit? Apa yang sebenarnya terjadi di detik-detik terakhir saat sang ayah dengan sisa tenaganya menghitung anak-anaknya satu persatu menggunakan jari? Benarkah ia seolah sedang memastikan kehadiran Bunga sebelum akhirnya pergi dengan tenang setelah mendapatkan bisikan permohonan maaf yang tulus? Lantas, bagaimana kondisi sang mama yang disebut Bunga sebagai sosok yang paling hancur dan terpukul kehilangan separuh jiwanya? Dan rahasia manis apa yang sempat Bunga curahkan saat keluarga memberikannya waktu khusus untuk bicara empat mata dengan sang ayah tepat sebelum kepergiannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman ayahanda Bunga Zainal, di mana pecah tangis Bunga bersama kakaknya Vicky Zainal tak terbendung saat mengantarkan sang ayah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Bahkan Vicky terlihat begitu pilu saat menaburkan bunga di atas pusara sang ayah tercinta. Di balik duka tersebut, Bunga Zainal mengungkap fakta mengejutkan bahwa dirinya sempat memiliki firasat buruk yang kuat, mulai dari perasaan gelisah, tidak bisa tidur, hingga sekujur tubuhnya terasa gatal, yang membuatnya nekat membatalkan pekerjaan dan segera menghubungi keluarga karena merasa harus bertemu sang papa. Seolah menjadi pertanda, firasat itu pun menjadi nyata ketika sang kakak tiba-tiba menghubunginya dan mengabarkan bahwa ayahnya memang sedang mencarinya. Hingga akhirnya Bunga pun bergegas pulang untuk memenuhi keinginan terakhir sang ayah sambil menahan tangis yang mendalam. Aku tuh semalam 2 hari sebelumnya aku tahu papaku udah pulang kan, terus belum ada kesempatan buat, karena banyak kerjaan juga, banyak kesempatan buat nengok. Tapi rasanya aku udah gak enak, aku teks beberapa kakak-kakak aku, maksudnya sepupu-sepupu aku, kayak aku harus ketemu gitu, karena aku firasatnya gak enak. Terus sehari sebelum papa meninggal, aku semalaman gak bisa tidur. Aku harusnya tuh pas tanggal 5 itu aku ada live bareng brand, tapi aku cancel otomatis, kayak bisa gak sih kayak aku off dulu gitu. Terus udah gitu kalau semalam gak sih, badan aku tuh kayak gatel banget dari ujung kepala sampai ujung kaki, badan aku gatel. Jam 11 kakakku yang nomor 3 kontak aku gitu, Kak, ya kasih tahu kalau papa pengen ketemu gitu, kayak nungguin aku pulang gitu. Jadi ya udah, aku datang pulang, cukup banyak ngobrol, terus lama papa pulang. Sambil menahan duka, Bunga Zainal kemudian menjelaskan kronologi kepergian sang ayah yang ternyata sudah berjuang melawan penyakit kanker sejak beberapa tahun yang lalu. Bunga mengungkapkan bahwa di masa-masa terakhirnya, almarhum sempat mengutarakan rasa lelahnya dan merasa tidak tega melihat anak-anaknya harus terus-menerus berkumpul serta menjaganya di lingkungan rumah sakit.
Karena alasan itulah, permintaan terakhir sang ayah sebelum menghembuskan napas terakhir adalah ingin pulang dan menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Jadi papa tuh memang sebelumnya ada riwayat sakit kanker yang udah berapa tahun diderita gitu. Jadi ya sekarang alhamdulillah papa udah gak sakit lagi. Setelah COVID tuh papa didiagnosa kanker. Cuma kan memang udah udah banyak treatment juga, pengobatan juga gitu. Dan akhirnya terakhir papa kayak udah nyerah juga ya, capek. Kita juga udah ngeliat papa pengen pulang, gak mau kumpul sama anaknya di rumah sakit. Jadi ya terakhir mintanya di rumah. Keinginan hidupnya dan sembuhnya tuh tinggi banget, apalagi pengen ngeliat anak-anaknya kumpul tuh keinginannya tuh tinggi banget. Jadi dia berjuang banget buat bisa sehat gitu. Dan tapi terakhir kayak kita keluarga juga udah lihatnya capek ya. Mungkin dia yang punya badan, papa yang punya punya fisik gitu. Jadi ya udah maunya di rumah, kita pulangin ke rumah. Meski mengaku sudah berusaha ikhlas, Bunga Zainal tak menampik bahwa dirinya masih merasa sangat terkejut atas kepergian sang ayah yang begitu cepat. Namun, ada satu momen mengharukan yang menjadi pelipur lara baginya, yakni saat almarhum di detik-detik terakhir, hayatnya bisa melihat seluruh anak-anaknya berkumpul lengkap di rumah. Bunga pun menceritakan dengan penuh haru bagaimana sang ayah sempat menghitung anak-anaknya satu persatu menggunakan jari seolah ingin memastikan kehadiran mereka semua sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir dengan sangat tenang dan indah. Beginilah ungkapan menyentuh hati dari Bunga Zainal terkait momen terakhir sang ayahanda. Kita sih semua udah ikhlas ya. Cuma mungkin kalau aku emang kemarin kan banyak kerjaan juga, terus baru terakhir kan kesempatan ketemu papa gitu. Jadi ya kayak masih kaget, cuma kayak oh yaudah ikhlas deh, mama suruh bilang ikhlasin aja. Saya klarifikasi sedikit bahwa bapak saya itu meninggalnya alhamdulillah banget di rumah papa, yang dimana anak-anak tuh tumbuh besar di situ. Semuanya kumpul, tidak ada yang tersisa satupun. Alhamdulillah di akhir hayatnya tuh papa bisa lihat kita kumpul semua. Terakhir sih aku datang memang sebelum papa meninggal tuh ya kurang lebih hampir 2 jam ya, aku ada kesempatan buat ngobrol gitu. Dan mama sama kakak-kakakku juga kasih space juga buat aku, buat deep talk sama papa gitu. Tapi terakhir memang dia kasih kode buat kita tuh kayak kumpul, sebutin satu-satu gitu. Jadi mama mungkin lebih paham ya, jadi mama udah sebutin, oh anaknya dari pertama sampai terakhir gak ada yang tersisa, udah kumpul. Indah banget meninggalnya papa tuh, bener-bener langsung begitu disebutin anak terakhir, kita semua kumpul dan ikhlas, papa langsung pulang. Sambil tak kuasa membendung air matanya, Bunga Zainal menceritakan momen emosional saat ia menyadari bahwa sang ayah memang seolah sengaja menantinya untuk pulang ke rumah sebelum benar-benar pergi. Di saat-saat terakhir itu, Bunga sempat membisikkan permohonan maaf yang tulus kepada sang ayahanda, yang kemudian dibalas dengan anggukan kepala meski almarhum sudah tidak mampu lagi mengeluarkan kata-kata. Bagi Bunga, momen singkat namun syarat makna itu menjadi kenangan terakhir yang begitu berharga tentang sosok ayah yang selama ini menjadi panutan dalam hidupnya. Dan beginilah sosok sang ayahanda tercinta di mata Bunga Zainal. Karena papa udah nggak bisa ngomong ya, cuma kode aja, kayak misalnya aku bilang minta maaf, terus iya ngangguk, terus kayak definisi nungguin aku pulang gitu pasti kan, kayak definisi nungguin aku pulang. Jujurnya papa tuh hands on banget sama anak-anaknya, jadi dari kecil ya emang masak tuh papa gitu, terus kayak ngurusin kita juga papa gitu. Jadi ya momennya banyak lah.
Dari kesaksian Ernanto hingga doa tulus Ridho Roma dan Bu Neneng, seperti apa semua bersaksi atas kebaikan almarhum Ayah Bunga Zainal semasa hidup. Seperti apa pula kenangan manis yang ditinggalkan almarhum bagi mereka hingga kondisi terakhir almarhum sebelum mengembuskan napas terakhirnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Atas kepergian ayahanda tercinta, duka juga dirasakan oleh anggota keluarga lainnya, termasuk Ernanto, yang juga dikenal sebagai seorang kreator konten YouTube. Dengan raut wajah penuh kesedihan, Ernanto menceritakan kembali detik-detik mencekam saat dirinya pertama kali menerima kabar duka mengenai kondisi ayah dari Bunga Zainal. Ia menggambarkan bagaimana suasana malam itu berubah menjadi penuh kepanikan, sekaligus keharuan saat seluruh keluarga besar mulai saling memberi kabar dan berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Meninggalnya jam 1:30 di rumah sakit mana, itu lupa sih. Dan tiba-tiba saya dikasih tahu sama ayah saya, bilang, "Noh, itu Haji Syafuri meninggal, Noh." Dibilang, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Hari ini jam 1:30 meninggalnya. Di rumah sakit apa di rumah mereka? Di rumah sakit, tapi nggak pernah dikasih tahu, nggak dikonfirmasi gitu. Jadi intinya tolonglah ya buat teman-teman media juga, tolong doakan aja yang terbaik. Sudah datang dari keluarga siapa sih Bang? Termasuk keluarga dari bunganya sama tantenya yaitu Bu Popi sama keluarga dari ibunya. Tak hanya dari pihak keluarga, kesaksian mengenai detik-detik terakhir ayahanda Bunga Zainal juga datang dari tetangga sekitar kediamannya. Sang tetangga pun menjelaskan bagaimana kondisi kesehatan almarhum yang terlihat semakin menurun drastis tepat pada malam kepergiannya. Pak Putra, kebetulan Pak Putra kan anaknya laki-laki. Katanya tadi sekitar jam 13.45. Iya. Setelah meninggalnya di rumah, kan tadinya dirawat rumah sakit. Orangnya baik ya. Soalnya saya rumahnya dekatan sama anaknya, sama Mbak Wulan, itu depan-depanan. Orangnya baik, humble, terus ramah, dermawan juga. Suami saya yang nengok ke rumah sakit Siloam. Iya, beberapa waktu lalu. Iya, hari minggu lalu. Kondisi sempat membaik nggak saat dirawat? Bisa, masih bisa ngomong iya gitu, jawab doang gitu. Udah lama sih sakitnya ya. Kanker, cuman kanker apa ya, saya lupa, takut salah ngomong Ibu. Iya, kirain kan udah di rumah sakit, katanya mau pindah dulu apa gimana. Ya, kirain tuh mau dirawat lagi gitu. Kaget juga. Pas sebelum meninggal kayaknya ngumpul semua anaknya. Dia ada, Mbak Bunga ada di dalam. Ada duduk di samping ibunya. Semoga almarhum diterima amal ibadahnya, diterima iman Islamnya, diampuni segala kesalahannya dan kesilapannya. Kepergian ayahanda Bunga Zainal juga memantik rasa duka dari rekan sesama figur publik, termasuk penyanyi Ridho Roma. Melalui ungkapan yang penuh ketulusan, Ridho Roma menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya serta memanjatkan doa terbaik agar almarhum mendapatkan tempat termulia di sisinya. Seperti inilah untayan doa dan pesan menyentuh dari Ridho Roma. Beliau baik banget almarhum, Masya Allah. Mudah-mudahan almarhum diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, diberikan tempat yang lapang yang terbaik, dan keluarga diberikan kesabaran, ketabahan. Mengenang sosok almarhum. Selanjutnya, seperti apa pula Bunga Zainal ungkap rasa syukur saat keluarga berikan waktu untuk dirinya ngobrol berdua dengan almarhum papa untuk terakhir kalinya? Apa pesan terakhir yang dibisikkan Bunga di telinga sang ayah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
pemirsa Intens Investigasi. Selain itu, Bunga Zainal juga mengungkapkan rasa syukurnya yang mendalam karena sang mama dan kakak-kakaknya memberikan ruang serta waktu bagi dirinya untuk bisa mengobrol berdua saja dengan almarhum sang ayah di saat-saat terakhirnya. Momen privasi tersebut menjadi kesempatan bagi Bunga untuk mencurahkan isi hatinya dan melepas kerinduan sebelum sang ayah benar-benar berpulang. Sambil mengenang kembali masa lalu, Bunga menceritakan berbagai kebiasaan manis yang selalu dilakukan sang ayah demi kebahagiaan anak-anaknya yang kini menjadi kenangan abadi bagi mereka. Namun di balik ketegarannya, Bunga menyebut bahwa sosok yang paling terpukul dan merasa kehilangan paling dalam atas kepergian ini adalah sang mama yang telah setia mendampingi almarhum hingga akhir hayatnya. Iya, lega sih, maksudnya ya aku bersyukurnya juga kakak-kakakku, ibuku gitu ya kasih space juga buat aku untuk bisa ngobrol sama papa gitu. Malah mama suruh ya bisikin papa terus gitu, kayak kangen gitu. Ya udah ngobrol, terus aku interaksi bilang udah dateng. Wah, kalau papaku yang tadi aku bilang luar biasa banget ya. Kita tuh makan bener-bener dia masakin. Jadi kayak kecil yang ngurusin kita tuh pakaian apa. Papa tuh orangnya bersih ya, jadi kayak bersih-bersih rumah gitu tuh papa. Ngajarin kita kerja bersih-bersih rumah dari kecil tuh dia. Masakin kita tuh, atau kalau pagi-pagi tuh rutinitas papa kan pinter bikin sambal rujak orang Betawi kan. Jadi kayak sambal rujak kadang-kadang dikumpulin gitu. Jadi aku kalau ditanya kebiasaan makan rujak tuh pagi-pagi dari papa gitu. Yang paling yang paling terpukul kan pasti mama gitu. Jadi anak-anaknya support aja gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.